Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Bulughul Maram. Dan kita masih berada di pembahasan tentang masalah ahkam an-nikah waz zawaj, hukum masalah pernikahan. Dan judul pagi ini temanya adalah fikih poligami. Saya tidak yakin akan ada pesertanya, terutama yang dari ibu-ibu. Namun wallahu alam ternyata pagi ini juga sama seperti sebelumnya. Artinya pembahasan ini tidak mengandung kecurigaan. Dan bapak-bapak juga ikut hadir dalam rangka apa ini, Pak? Belajar. Pengen tahu. Nah, ini membuktikan bahwasanya kajian fikih poligami bukan kajian yang menakutkan. Kita bisa bahas ini secara damai, tidak perlu bikin ribut atau viral. Oh gitu, baik, siap. Untuk pertama kalinya tema seperti ini saya bahas. Jadi sepanjang sejarah saya baru kali ini saya membahas fikih poligami. Baik, insyaallah apa yang kita bahas tidak menakutkan ya, baik bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu. Langsung saja kita baca kitab Bulughul Maram. Wa 'anid Dhahhak bin Fairuz ad-Dailami an abihi qala, dari Ad-Dhahhak bin Fairuz ad-Dailami, dari ayahnya yaitu Fairuz ad-Dailami. Qala, beliau pernah mengatakan, qultu ya Rasulullah, inni aslamtu wa tahti ukhtan. Ya Rasulullah, aku masuk Islam sementara aku memiliki dua istri yang keduanya bersaudara. Sehingga dulu orang di zaman jahiliyah ketika poligami itu enggak beraturan. Ada yang poligami istri pertama dan kedua kakak adik. Dan nanti kita akan baca ada orang yang punya 10 istri, namanya Ghailan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tallik ayyatahuma syi'ta. Ceraikan salah satu di antara keduanya yang kamu inginkan. Hadis riwayat Ahmad wal arba'ah, dan imam yang empat berarti ashabus sunan. Siapa saja? Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Illa An-Nasa'i, kecuali Nasa'i. Diriwayatkan oleh 4 imam yaitu Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi wa a'allahu Al-Bukhari, meskipun hadis ini dinilai bermasalah oleh Al-Bukhari. Namun secara prinsip hadis ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di mana dalam poligami seorang lelaki tidak boleh beristri lebih dari satu, di mana statusnya adalah kakak beradik. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan kalian tidak boleh menggabungkan dua wanita bersaudara dalam satu ikatan pernikahan. Coba dilihat di sini ya. Tepatnya di surat An-Nisa ayat 23. Anda bisa lihat di baris yang kedua dari bawah. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kalian tidak boleh menggabungkan dua wanita bersaudara, kakak adik, illa ma qad salaf,
kecuali kejadian di masa silam, yaitu di masa jahiliyah. Kalau yang sudah berlalu gimana? Ya sudah berlalu. Tapi wajib diceraikan salah satu. Baik. Nah, kemudian ulama membuat kaidah seperti ini. Jadi tadi larangannya gimana? Dilarang menggabungkan dalam satu pernikahan dengan seorang lelaki. Dilarang menggabungkan dalam satu pernikahan dengan seorang lelaki antara istri dengan saudarinya. Nah, para ulama mengkiaskan hal ini adalah antara seorang istri dengan bibinya, atau antara seorang istri dengan keponakannya. Bahasa lainnya adalah bahwa seorang istri tidak boleh dipoligami dengan wanita yang masih punya hubungan mahram andaikan mereka beda jenis. Seperti bibi, berarti lawannya bibi itu apa? Paman. Paman itu mahram enggak? Mahram. Keponakan laki-laki mahram enggak? Mahram. Sehingga dia tidak boleh digabungkan dalam satu ikatan pernikahan dengan keponakannya yang perempuan. Maka si A misalnya menikahi seorang wanita, lalu dia poligami dengan wanita yang kedua adalah keponakan istri yang dia nikahi. Baik. Ini hadis yang pertama berkaitan dengan aturan poligami. Nah, aturan seperti ini menakutkan enggak? Tidak. Di zaman jahiliyah seperti ini enggak diperhatikan, sehingga mereka poligami tapi tanpa aturan. Nah, sekarang kita akan beralih kepada hadis berikutnya. Wa an Salim, dari Salim, an abihi, dari ayahnya. Jika yang dimaksud di sini adalah Salim bin Abdullah, berarti ayahnya adalah Abdullah bin Umar. Coba kita lihat di footnote. Di sini tidak disebutkan keterangan itu ya. Jika Salim di sini adalah Salim bin Abdullah, berarti bapaknya di sini maksudnya adalah Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Beliau bercerita, anna Ghailan bin Salamah aslama walahu ashru niswatin. Ghailan bin Salamah masuk Islam dan ketika itu beliau memiliki 10 istri. Fa aslamna ma'ahu, lalu 10 istrinya juga masuk Islam bareng-bareng bersama suaminya Ghailan. Fa amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayatakhayyara minhunna arba'an. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Ghailan untuk memilih 4, mempertahankan 4 di antara 10 istri itu. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dinilai bermasalah oleh Al-Bukhari, Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Baik. Sekarang kita akan mengambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama ya. Ini boleh bertanya enggak, tapi pakai pengandian. Andai ibu-ibu jadi istrinya Ghailan, berarti kan tadi punya 10 istri. Lalu Ghailan disuruh oleh Nabi SAW untuk menceraikan 6 dan mempertahankan 4. Kira-kira Anda pilih bertahan atau cerai? Anda pilih masuk 6 yang diceraikan, atau kalau bisa bagian dari 4 yang dipertahankan? 6. Kenapa? Karena nggak tahu orangnya. Kalau tahu siapa Ghailan, wah, mungkin Anda akan tetap memilih bertahan ya. Baik, sekarang kita akan bacakan biografi Ghailan. Ya.
Tentang Ghailan, ada sedikit biografi tentang Ghailan. Ghailan bin Salamah berasal dari Bani Thaqif, sehingga dia tinggal di Taif. Bahkan termasuk salah satu pemuka Bani Thaqif. Wa kana sya'iran, dan dia lelaki ahli syair. Pernah bertamu menjadi utusan untuk ketemu Raja Kisra di Persia, dan kemudian terjadi dialog antara Ghailan dengan Raja Persia. Fa'ajaba bi aqlihi, sampai Raja Persia itu kagum dengan kecerdasan Ghailan. Wa bana lahu hisnan fi Taif, akhirnya dibangunkan sebuah rumah besar di Taif atas biaya dari Raja Persia. Nah, kejadian ini sebelum Islam. Jadi Ghailan datang ke Persia untuk menjadi duta bagi orang Arab di Persia. Tapi ketika terjadi dialog, Raja Persia malah tertarik dengan kecerdasan Ghailan. Tsumma ja'al Islam, kemudian ketika Islam datang, Ghailan masuk Islam setelah Fathu Mekah. Dan anak-anaknya juga masuk Islam. Istrinya juga masuk Islam. Dia punya 10 istri di zaman Nabi SAW, lalu diperintahkan untuk menceraikan salah satu. Kemudian di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Kenapa tidak boleh punya 10 istri? Karena batas maksimal istri itu 4. Kecuali Nabi SAW, di mana Nabi Muhammad SAW boleh memiliki istri lebih dari 4. Istri beliau berapa? Banyak. Ada yang menyebutkan Rasulullah SAW itu nikah lebih dari 20, tapi yang dicerai banyak sekali. Dan yang bertahan sampai meninggal salah satu, antara Nabi SAW yang, antara istrinya yang meninggal duluan atau Rasulullah SAW yang meninggal duluan, jumlahnya ada 11. Coba kita hitungnya, yang 11 ini siapa saja? 1, Khadijah. Selanjutnya Sa'udah bintu Zam'ah, Aisyah radhiyallahu anha. Terus Zainab bintu Jahsh, Zainab bintu Khuzaimah. Lalu Hafsah. Kemudian Safiyah. Kemudian Ummu Salamah. Lalu Maimunah. Kemudian Ummu Habibah. Ada lagi? Ada lagi? Juwairiyah. Juwairiyah Al-Quradiyah. Satu lagi bukan istri tapi melahirkan anak, sebagai Ummul Walad, budak wanita, Maria Al-Qibtiyah. Sehingga yang ke-12 ini, Maria ini bukan istri Rasulullah SAW, tidak ada walimah di situ. Maka untuk Maria ini statusnya Ummul Walad. Udah? Hafal insyaallah? Hafal? Insyaallah hafal. Bapak-bapak cepat hafal kalau kayak gini. Baik. Dan ijma' kaum muslimin bahwa seorang lelaki hanya boleh nikah 4, sementara Nabi SAW ini hukum khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bacakan di sini. Ada sebagian yang berpendapat bahwa lelaki boleh nikah lebih dari 4 sampai 9. Dan ini merupakan pendapat orang Syiah. Bahkan sebagian orang Syiah mengatakan bila hasrin, lelaki boleh nikah dengan wanita berapapun tanpa batas. Wa hadza qaulun fasidun la ya'ulu alaih, dan ini adalah pendapat yang rusak, tidak perlu diperhatikan. Tidak punya dalil apapun. Kalaupun dia menganggap bahwasanya ini adalah praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh kaum muslimin selain Syiah bahwa ini bagian dari hak khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa ditiru oleh siapapun.
Dengan dalil ketika ada sahabat yang dulunya pernah punya istri lebih dari 4, Nabi SAW perintahkan agar mempertahankan 4 dan menceraikan sisanya, karena tidak diperkenankan punya istri lebih dari 4. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, selesai tema poligami. Alhamdulillah, sudah tenang sekarang? Nah, terus isinya apa tadi? Ya cuman aturan aja. Aturan tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan saudaranya. Aturan tidak boleh melebihi dari 4 istri, selesai. Baik, kasus ini ya. Si A menikah dengan 4 istri. Menikahi 4 istri. Si A menikahi 4 istri. Oke? Sudah? Istri yang ketiga dicerai. Istri ketiga dicerai tanggal 1 Januari 2026. Hah? Belum? Ya sudah, saya ganti aja 1837. Baik. Pertanyaannya, bolehkah si A menikah lagi dengan wanita yang lain di tanggal 5 Januari tahun yang sama? Nah, di sini pertanyaannya, si A menikah lagi dengan wanita lain di tanggal 5 Januari 1837. Nah, sudah? Berarti selisih antara perceraian dia dengan istri ketiga dengan pernikahan dia dengan wanita kelima yang dia nikahi, selisihnya berapa hari? 4 hari. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena kenapa? Tidak ada masa iddah untuk laki-laki. Karena tidak ada masa iddah untuk laki-laki. Sehingga begitu istri ketiga tadi sudah dia ceraikan, maka dia sudah boleh nikah dengan wanita yang lain untuk melengkapi yang keempat. Baik. Yang benar tidak boleh. Loh, kok bisa Pak? Tunggu masa iddah istri ketiga tadi selesai. Jika cerai 1 dan cerai 2. Nah, maka di sini rinciannya, hukumnya adalah, pertama, jika ini cerai 1, maka si A baru boleh nikah lagi dengan wanita lain, dengan wanita kelima, jika apa? Jika istri ketiga sudah selesai masa iddah atau mati. Kenapa Pak? Karena wanita yang cerai 1, cerai 2, dia masih berstatus sebagai istri sampai masa iddah selesai. Sehingga masih boleh satu rumah, masih boleh bahkan satu ranjang boleh, bahkan satu selimut boleh. Kenapa? Karena mereka masih suami istri. Jadi ketika seorang suami menceraikan istrinya, aku ceraikan kamu, cerai 1 ya, atau cerai yang kedua, maka tidak otomatis mereka pisah. Mereka masih suami istri. Sampai kapan batasnya? Selesainya masa iddah. Begitu istrinya selesai masa iddah, maka sang suami harus meninggalkan istri ini, karena mereka bukan suami istri lagi. Baik. Kondisi yang kedua, jika ini adalah cerai
3, maka si A boleh nikah lagi sejak dia jatuhkan cerai. Karena ketika sudah cerai 3 nggak mungkin bisa balik, maka dia boleh nikah lagi dengan wanita yang lain. Bisa dipahami ya? Baik. Tapi untuk istrinya yang dicerai 3 tadi, istri ketiga tadi, dia harus menjalani masa iddah kalau mau nikah lagi dengan lelaki yang lain. Baik. Terus batasnya sampai kapan, Pak? Batasnya sampai kapan? Ini ilmu penting ya. Coba Bapak-bapak jangan sampai ketiduran ini. Nah. Jadi misalnya si B menceraikan istrinya untuk cerai 1. Ini cerai 1. Tanggal 10 Januari 2025. Begini. Kemudian si istri haid rutin tiap bulan, tiap awal atau tiap tengah bulan. Misalnya tanggal 15 dia haid. Berarti kira-kira berapa lama mereka bisa bertahan? Selama haid 1, 2, haid 3. Berarti kurang lebih selama 3 bulan. Jadi cerai tanggal 10, tanggal 15 istrinya haid. Ya? Bulan berarti ini kalau kita hitung ya, jika tertib berarti haidnya 10 Januari, lalu 15 Januari, bulan depan 15 Februari, bulan depan 15 Maret. Nah, gini ya. Cerai 10 Januari, 15 Januari haid. Haid lagi 15 Februari, haid lagi 15 Maret. Misalnya tertib seperti ini. Baik. Terus mereka pisah itu pas kapan? Pisah itu pas kapan? Saat haid ketiga ini berhenti mandi. Begitu mandi, pisah. Tapi kalau belum mandi, belum pisah. Jadi ini pernah ada kejadian ya, di zaman Ibnu Mas'ud. Ada orang tanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Seorang wanita tanya kepada Ibnu Mas'ud, suami saya menceraikan saya dan dia membiarkan sampai di penghujung masa iddah. Saat selesai haid yang ketiga dan aku sudah menyiapkan alat mandi, tiba-tiba suaminya rujuk. Jadi sudah suci haid, kemudian dia menyiapkan alat mandi. Si wanita ini mau mandi haid, tiba-tiba suaminya rujuk. Lalu dia bingung, masih bisa rujuk atau tidak? Karena yang namanya masa iddah itu 3 kali haid. Nah ini sudah haid yang ketiga, sudah selesai, mau mandi, suaminya rujuk. Masih bisa rujuk atau tidak? Kata Ibnu Mas'ud, masih bisa rujuk. Kemudian beliau tanya kepada Umar bin Khattab dan beliau sependapat dengan Ibnu Mas'ud. Ya, sehingga batasnya apa? Sampai mandi. Maka ketika ada seorang istri sudah dicerai 1 atau 2, kemudian dia menjalani masa iddah haid 1, haid 2, haid 3, selesai haid 3, mau mandi, ya, sampaikan ke suaminya, "Bis, rujuk ora, aku tak adus." Nek ora tak adus. Gitu Pak ya. Kalau kamu mau rujuk, tak tunggu. Kalau enggak rujuk, tak mandi. Nah, begitu mandi, suaminya harus pergi atau istrinya harus pergi dari rumah itu. Kenapa? Karena begitu dia mandi, sudah selesai. Tidak ada lagi kesempatan rujuk dan mereka tidak boleh satu rumah. Baik.
Sekarang kita lanjutkan. Kita beralih ke hadis, ini bab baru ya. Sudah tidak lagi bicara poligami. Kita sekarang bicara suami istri yang beda agama. Kondisi suami plus istri. Di sini awalnya keduanya Muslim. Keduanya Muslim, lalu salah satu murtad. Ini keadaan pertama ya. Atau awalnya keduanya kafir, lalu salah satu masuk Islam. Nah, apa yang harus dilakukan jika terjadi keadaan seperti ini? Suami istri awalnya keduanya Muslim, lalu salah satu murtad. Atau awalnya keduanya kafir, lalu salah satu masuk Islam. Bagaimana nasib pernikahannya? Nah, di sini kan jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan nasib pernikahannya? Status pernikahannya gimana? Apakah bubar dengan otomatis? Ataukah masih bisa bertahan sehingga tidak perlu diulang atau bagaimana? Baik, nah di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan 3 hadis. Hadis yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau bercerita, raddan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab ala Abil As bin Rabi'. Ala Abil As bin Rabi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan putrinya Zainab kepada Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi' ini suaminya Zainab. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama namanya Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengembalikan Zainab kepada Abul As bin Rabi' ba'da sitti sinina bin nikahil awal, setelah 6 tahun berpisah dengan ikatan pernikahan yang pertama. Walam yuhdits nikahan, dan tidak memperbarui akad nikah. Rawahu Ahmad wal arba'ah illa an-Nasa'i wa sahhahahu Ahmad wal Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 4 ulama ahli hadis, Abu Dawud, Tirmidzi tadi ya, 4 ashabus sunan selain An-Nasa'i, disahihkan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Udah? Hadis yang kedua dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ini sudah pernah kita bahas ya. Nasabnya itu seperti ini. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr ibn al-As. Ini nasabnya. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ayahnya itu siapa? Shu'aib. Kakeknya siapa? Kakeknya Amr atau kakeknya Shu'aib? Kakeknya Shu'aib. Bukan kakeknya Amr. Kakeknya Shu'aib namanya Abdullah bin Amr bin As, sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sehingga hadis ini dari Amr, dari Shu'aib, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di situ diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan putrinya Zainab kepada Abul As bin Rabi' binikahin jadid, dengan mengulangi akad nikah. Qala Tirmidzi, kata Tirmidzi, hadis Ibnu Abbas di atas ajwadun isnadan, sanadnya lebih kuat. Wal amalu ala hadithi Amr ibnu Shu'aib, namun para ulama mengamalkan prakteknya dengan hadis Amr bin Shu'aib. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Beliau menceritakan, aslamat imra'atun fatazawwajat. Ada seorang wanita yang masuk Islam, kemudian setelah itu dia nikah dengan lelaki muslim di Madinah. Faja'a zawjuha, tiba-tiba suaminya datang. Mantan suaminya yang kemarin belum masuk Islam, dia datang. Faqala ya Rasulullah, lalu suaminya menyatakan, ya Rasulullah, aku masuk Islam. Inni kuntu aslamtu wa alimat bi islami. Aku sudah masuk Islam dan istriku juga tahu dengan Islamku. Fantaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zaujihal akhar. Maka Nabi SAW memisahkan wanita tadi dari suami yang kedua. Waraddaha ila zaujihal awal. Kemudian dikembalikan kepada suami yang pertama. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi insya Allah paham ceritanya ya. Mekah, Madinah. Ini sering kejadian kayak gini. Ada wanita Mekah datang ke Madinah, masuk Islam. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Di surat Al-Mumtahanah. Wahai Nabi, kalau ada wanita yang datang ke Madinah berhijrah, famtahinuhun, maka uji mereka. Diuji apanya Pak mereka Pak? Diuji kejujurannya. Dia ke Madinah ini jujur mau masuk Islam, atau ke Madinah karena lari dari suaminya. Karena dulu ada kayak gitu, berantem dengan suaminya, istrinya lari meninggalkan Mekah ke Madinah, terus milih tinggal di Madinah karena emosi dengan suaminya. Berarti dia tidak jujur masuk Islam, tapi dia ke Madinah tujuannya apa? Melarikan diri dari suaminya. Nah, ini ada wanita yang masuk Islam, dia datang ke Madinah. Di sini wanita tadi nikah. Nah, nikah dengan lelaki yang lain. Suaminya nyusul masuk Islam. Dan beliau melaporkan, istri saya tahu kalau saya sudah masuk Islam. Maka Nabi SAW membatalkan pernikahan ini dan mengembalikan sang istri tadi ke suami yang pertama. Baik, insya Allah kita akan bahas ini berkaitan dengan kasus bagaimana kalau suami istri beda agama. Kasus ini berbeda ketika ada muslim laki-laki yang dia nikah dengan wanita ahli kitab. Nah, ini beda ya. Bedanya apa Pak? Kalau ini ada muslim nikah dengan muslimah, lalu muslimah ini murtad. Muslimah ini murtad jadi Nasrani. Istrinya murtad jadi Nasrani. Nah, itu berarti awalnya keduanya muslim, lalu salah satu murtad. Bagaimana nasib pernikahannya? Antara kasus satu, seorang lelaki muslim nikah dengan wanita ahli kitab, dengan kasus dua, seorang lelaki muslim dan istrinya muslimah lalu istrinya murtad, ini beda. Dua kasus ini beda. Aduh, Pak, itu kan ahli kitab, istrinya murtad tapi kan jadi ahli kitab. Iya, ini kasusnya beda. Karena orang murtad itu beda dengan kafir dari awal. Orang yang murtad itu statusnya beda dengan kafir dari awal. Sudah? Baik, sekarang kita akan baca terlebih dahulu keterangan yang disebutkan dalam kitab Minhatul Alam, Syarah Bulughul Maram. Setelah beliau menyebutkan tentang ikhtilaf para ulama berkaitan dengan hadis yang tadi kita tadi, apakah hadis itu semuanya valid, sahih ataukah bagaimana? Intinya ada redaksi yang beragam. Ada yang harus nikah ulang dan ada yang tidak harus nikah ulang. Kita baca terlebih dahulu tentang Zainab. Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah putri paling tua, putri sulung
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waladat walin Nabi sallallahu alaihi wasallam 30 sanatan. Zainab lahir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 30 tahun. Dan Zainab meninggal saat Rasulullah sallallahu alaihi ketika tahun 8 Hijriah dimandikan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Siapa nama asli Ummu Atiyah? Siapa nama asli Ummu Atiyah? Nusaibah. Ini majelis taklim Ummu Atiyah. Baik. Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi' adalah suaminya Zainab dan masih sepupunya Zainab, ibnu khalatiha. Namanya Laqit bin Rabi' bin Abdul Uzza. Ada juga yang mengatakan namanya Al-Qasim bin Rabi' Al-Qurashi. Qala Ibnu Ishaq, kata Ibnu Ishaq, termasuk di antara lelaki Mekah yang memiliki banyak harta, orang yang amanah dan seorang pedagang. Menikahi Zainab putri Nabi SAW sebelum bi'athah, sebelum Nabi SAW diutus sebagai Nabi. Biyasirin, tidak jauh dari itu. Sehingga Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi' tidak jauh sebelum Nabi SAW diutus. Thumma hajarat wa tarakathu ala syirkihi. Ketika Zainab masuk Islam, Abul As bin Rabi' bertahan jadi musyrik. Kemudian Zainab hijrah, sementara Abul As tetap bertahan di Mekah. Dan Abul As masuk Islam di tahun 7 Hijriah. Ada yang mengatakan di tahun 8 Hijriah. Baru setelah itu dia hijrah, kemudian Zainab dikembalikan kepada Abul As. Abul As meninggal pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tayyib. Kemudian di sini disebutkan bahwa pernikahan mereka terpisah selama 6 tahun. Demikianlah riwayat At-Tirmidzi. Dan ini riwayat yang paling rajih di antara riwayat yang menjelaskan berapa lama Zainab dengan Abul As terpisah. Zainab hijrah pada tahun 2 Hijriah dan ketemu tahun 8 Hijriah, berarti kurang lebih 6 tahun. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini berarti kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa jarak antara perpisahan mereka dihitung dari perpisahan hijrahnya, dari titik hijrahnya Zainab, bukan dari awal masuknya Zainab ke dalam agama Islam. Zainab masuk Islam sudah di Mekah, tapi perpisahan itu terjadi selama 6 tahun setelah Zainab di Madinah. Baik. Dan ini salah satu di antara bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang lelaki muslim membersamai wanita kafirah atau wanita muslimah membersamai lelaki yang kafir. Selanjutnya Ibnu Katsir mengatakan, "Fadh-dhahir inqida'u iddatiha fi hadhil muddah allati aqallaha sanatani min hinit tahrim au qaribin minha." Sehingga bisa dipastikan masa iddahnya Zainab itu sudah selesai lama, karena mereka terpisah dalam waktu tahunan. Mereka terpisah dalam waktu tahunan. Fayakunu islamuhu qad ta'akhkhara an waqti tahrimil muslimati 'alal kufari bisanatain. Sehingga masuknya Abul As ke dalam agama Islam itu tertunda 2 tahun setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala di mana lelaki atau muslimah tidak boleh membersamai lelaki kafir. Baik. Nah, sekarang kita akan jelaskan seperti ini. Nah, ini bapak-bapak nggak bisa lihat tulisan ya. Yang bisa lihat tulisan hanya ibu-ibu, karena yang ngisi kotak infak ibu-ibu. Kita mau bahas ini. Ada suami istri
dulunya non muslim. Awalnya keduanya apa? Non muslim. Lalu salah satu masuk Islam. Salah satu masuk Islam. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, apa yang harus dilakukan? Pernikahan dibekukan. Nah, pernikahannya dibekukan. Pernikahan dibekukan itu gimana, Pak? Tidak otomatis cerai. Tapi mereka tidak bisa bersatu, namun tidak cerai. Itu yang dimaksud pernikahan dibekukan. Sehingga mereka tidak bergabung, tapi di saat yang sama mereka juga tidak berpisah. Pernikahannya dibekukan. Nah, bagaimana kondisi ketika pernikahan itu dibekukan? Mereka akan diberi waktu tunda sampai pada beberapa pilihan. Satu, sampai selesai masa iddah. Yang kedua, sampai keduanya memutuskan untuk pisah. Yang pertama apa? Sampai selesai masa iddah, atau keduanya keduanya memutuskan untuk pisah. Dibekukan itu gimana sih, Pak? Dibekukan itu ibarat sebuah video itu di pause. Jadi kalau video ini adalah perjalanan pernikahan si A dan si B, lalu salah satunya masuk Islam, maka yang satu bertahan dalam kekufuran, ini videonya di pause. Jadi tidak dimatikan ya. Tapi ada sampai kapan video ini di pause? Ada pilihan. Satu, yang kafir tadi masuk Islam. Nah, ketika yang kafir masuk Islam, perlu mengulang akad nikah enggak? Tidak perlu. Sehingga begitu yang kafir ini masuk Islam, play lagi, lanjut. Video jalan. Sudah? Yang kedua, yang satunya masih bertahan dalam kekufuran. Sampai berapa lama video di pause ini? Kapan harus sudah dimatikan? Yang pertama, sampai selesai masa iddah si wanita. Sehingga wanita ini memutuskan untuk pisah, maka tunggu masa iddah. Jika sepanjang rentang masa iddah lelaki ini tidak masuk Islam atau pasangannya tidak masuk Islam, maka selanjutnya nikah dibatalkan, video dimatikan. Sudah? Tapi kalau sepanjang masa iddah dia masuk Islam, nanti bisa kembali lagi dan tidak perlu mengulang akad nikah. Atau pilihan yang ketiga, ditunggu walaupun selesai masa iddah. Jadi misalnya yang masuk Islam wanita, seperti kasus Zainab tadi ya, lalu dia masih berkomunikasi dengan mantan atau dengan suami yang dibekukan tadi ya, dimasukkan ke freezer tadi ya. Karena dia masih kafir ya. Dia mungkin masih mencintai, masih ingin bergabung, masih ingin bersama. Ditunggu. Dalam dialog itu mungkin saling mempengaruhi bagaimana agar mereka bisa kembali bersatu. Suami mungkin masih kekeh tidak mau pindah agama, istri masih kekeh enggak mau balik lagi ke agama semula. Nah, dalam kondisi tertentu misalnya suami, ya sudah, coba saya ditunggu, saya akan pelajari dulu agamamu, mungkin ada peluang saya masuk Islam. Nah, dia proses untuk jadi mu'allaf, untuk pindah keyakinan. Kok kemudian dia pindah walaupun sudah bertahun-tahun, perlu mengulang akad nikah atau tidak? Ada dua pendapat. Tadi disebutkan oleh At-Tirmidzi, riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan Nabi SAW tidak mengulang akad nikah Zainab, ini lebih sahih. Tapi riwayat Abdullah bin Amr bin As, di mana Nabi SAW mengulang akad nikah Zainab, ini yang dipraktikkan oleh para ulama, karena sudah terlalu lama, sampai 6 tahun. Maka kalaupun mau akad nikah ulang silahkan, dan insya Allah itu yang lebih hati-hati. Sehingga sebaiknya kalau masa iddah sudah selesai, mereka nikah ulang, sepanjang wanita ini belum menikah lagi dengan laki yang lain.
Tapi kalau wanita ini sudah nikah lagi dengan lelaki yang lain, dalam posisi suaminya tidak masuk Islam, kemudian masuk Islam setelah lama berlalu, maka tidak bisa dibatalkan pernikahan tadi. Tapi ketika istrinya tahu suaminya masuk Islam, tapi tetap dia lebih memilih untuk nikah lagi dengan lelaki yang lain, bisa dibatalkan. Nah, disitulah fungsi saksi. Sehingga saksi nikah itu berfungsi untuk memastikan bahwa wanita ini aman untuk menikah. Sehingga saksi nanti bertanggung jawab, apakah wanita ini masih punya ikatan pernikahan dengan lelaki yang lain? Tidak ada, Pak. Apakah wanita ini sedang menjalani masa iddah? Tidak ada, aman nikah. Nah, disitulah fungsi saksi. Wallahu a'lam. Hal yang sama juga terjadi sebaliknya. Keduanya Muslim. Lalu salah satu murtad. Ketika salah satu murtad, kondisinya sama, pernikahannya dibekukan. Sampai kapan, Pak? Sampai yang murtad tobat, kembali ke Islam. Atau yang kedua, istrinya menjalani masa iddah. Begitu selesai masa iddah, maka ada pilihan di situ, bertahan ataukah pisah. Kalau pisah boleh, sepanjang pasangannya belum kembali ke Islam. Sehingga dari sinilah berbeda antara keadaan pernikahan yang awalnya Muslim dengan wanita ahli kitab, dengan yang kedua, pernikahan yang awalnya sama-sama Muslim tapi istrinya murtad atau suaminya murtad. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Untuk jemaah putra, apakah ada yang mau bertanya langsung kepada Ustaz? Monggo silakan Pak. Enggak berani tanya, kenapa Pak? Berarti besok kalau kajian sendirian saja, biar lebih berani. Baik Ustaz, ada pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa online. Pertanyaannya, penanya telah membawakan tulisan aturan pasal 279. Pasal 279. Ya, KUHP. Saya bacakan Ustaz. 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. 2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Selanjutnya, jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah, untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian yang ketiga, pencabutan hak berdasarkan pasal 1 sampai 5 dapat dinyatakan. Yang pada intinya Ustadz, dalam hukum Indonesia ada aturan ini. Bagaimana pendapat Ustadz tentang pernikahan sirih poligami yang sering kali ditempuh Ustadz? Saya nggak paham ya bahasa itu. Jadi yang tadi antum baca ini maksudnya apa? Mungkin pada intinya ini Ustadz, dia masih menot. Intinya dalam hukum Indonesia ada aturan yang saya sebutkan di atas, yaitu pernikahan sirih poligami yang sering ditempuh Ustadz. Mungkin di kalangan masyarakat. Bagaimana pendapat Ustadz gitu? Mungkin tidak melalui hukum negara Ustadz. Sirih poligami mungkin ya hanya untuk yang penting sah secara agama. Mungkin gitu, Bapak Ibu nanti bisa tanya kepada yang ahli hukum ya. Apakah di Indonesia itu pernikahan wajib didaftarkan ke KUA? Siri itu kan artinya tidak didaftarkan di KUA. Definisi nikah siri itu apa sih Pak kalau di tempat kita? Pernikahan
yang tidak didaftarkan di KUA, itu termasuk kriminal atau tidak? Tidak. Hah? Bukan kriminal. Bapak sudah pernah praktek? Oh belum. Berarti belum membuktikan. Maka kalau ada orang yang nikah tanpa menghadirkan KUA dianggap kriminal, cekel polisi ya Pak. Tangkap polisi. Kalau memang itu kriminal, nah berarti negara memberikan undang-undang semua pernikahan harus didaftarkan untuk dicatatkan di KUA. Nah, yang kami tahu ini bukan kriminal. Sehingga nikah siri ini bukan kriminal. Tapi begini ya. Definisi nikah siri itu beragam. Pertama, nikah siri dalam arti tanpa saksi. Nikah siri tanpa saksi batal. Sebab kehadiran saksi bagian dari rukun pernikahan. Nabi SAW pernah mengatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak boleh ada pernikahan kecuali dengan wali, kecuali adanya wali dan dengan saksi yang adil, dua saksi yang adil. Sudah? Maka pernikahan siri yang bentuknya adalah tanpa saksi apa? Batal. Yang kedua, nikah siri dalam arti nikah yang tidak diumumkan. Tidak diumumkan itu gimana Pak? Yang tahu hanya orang terbatas. Yang tahu hanya orang terbatas. Yang tahu orang terbatas itu siapa saja? Suami, istri, wali dari pihak wanita dan dua saksi. Hanya 5 orang. Yang lain tidak tahu. Pernikahan siri seperti ini statusnya adalah pernikahan siri tanpa diumumkan. Sudah? Ulama beda pendapat. Apakah pernikahan ini berdosa ataukah tidak? Sebagian mengatakan pernikahan seperti ini berdosa. Karena Nabi SAW merintahkan a'linu hadzan nikah. Umumkanlah pernikahan. Sehingga kalau ada pernikahan jangan dirahasiakan, tapi diumumkan. Salah satu di antara hikmahnya adalah ketika pernikahan itu diumumkan akan menghilangkan potensi suudzon. Sehingga misalnya tiba-tiba si A bonceng akhwat, duh, kok itu dia kan belum pernah nikah, kok tinggal satu rumah. Nah, apa yang terjadi? Masyarakat akan suudzon kepadanya sehingga menimbulkan fitnah. Pak, ini kok di rumah bapak ada laki-laki asing yang kita nggak kenal tiba-tiba boncengan sama putri bapak, itu siapa? Loh, kita sudah menikahkannya mas. Di mana? Di puncak Gunung Merapi. Masya Allah. Dia nikah di tempat yang rahasia, nggak ada orang yang tahu, akan memicu terjadinya suudzon. Ini kejadian real ya. Salah satu di antara tetangga kami ada yang nikah di luar kota, tapi tidak memberitahu tetangganya yang lain. Padahal dia itu tinggal sendirian di rumah itu, seorang wanita. Tinggal sendirian di rumah itu, dia seorang wanita. Orang tuanya ada di luar kota. Udah? Dan ada seorang lelaki yang tidur di situ. Subuh-subuh keluar. Kemudian boncengan kemana-mana ketika siang hari, malam hari. Memicu kecurigaan yang lain. Pak, ini kok ada lelaki yang tidur di rumah bapak bersama putri bapak. Nah, terus bapaknya bilang, sudah kami nikahkan di daerah lain. Itu contoh ya, dampak buruk kalau pernikahan itu tidak diumumkan. Bedakan antara mengumumkan dengan walimah, itu beda ya. Sekarang mengumumkan gampang sekali Pak, tinggal bikin aja poster, taruh di Facebook, IG, beres. Itu sudah nyebar kemana-mana tanpa harus ada walimah, cukup pemberitahuan saja. Alhamdulillah telah terjadi pernikahan antara si A dan si B, dilangsungkan akad nikah pada hari ini tanggal sekian, jam sekian, selesai. Di tempatnya di ini. Orang sudah tahu, oh sekarang sudah nikah. Sudah? Ketika itu dirahasiakan akan memicu apa? Suudzon. Tapi ketika tidak dirahasiakan
orang jadi tahu. Baik. Yang ketiga, pernikahan siri dalam arti tidak dicatatkan di KUA. Kalau ini tidak ada kaitannya dengan hukum syar'i. Di masa silam, sebelum negara ini stabil fungsionalnya, misalnya di zaman tahun 60-an, bahkan tahun 70-an, itu masih banyak sekali pernikahan tidak dilaporkan. Sehingga nikah siri dulu itu banyak sekali. Mungkin orang-orang tua kita dulu banyak yang nikah tapi tidak punya akta nikah, surat nikah dia nggak punya. Lah mau lapor ke siapa Pak dulu Pak? KUA tidak seperti sekarang. Sekarang kan beberapa fungsi layanan negara makin tertata ya. Sehingga KUA tugasnya apa saja, ini tugasnya apa saja. Baik, intinya dalam hal ini hukumnya diperbolehkan, namun tidak kita sarankan. Sehingga saya nggak paham maksud keterangan beliau tadi. Pasal berapa tadi? 26 KUHP. Pasal? Ya intinya itu ya. Saya nggak begitu ngerti bahasa-bahasa tadi. Mungkin perlu ada penjelasan dari ahli hukum dalam masalah ini. Nah, baik Ustaz, berikutnya bismillah Ustaz, suami lebih perhatian terhadap wanita lain, apa itu termasuk selingkuh hati Ustaz? Dan bagaimana solusinya? Wanita lain itu bisa ibunya, bisa putrinya, bisa apa lagi? Saudarinya, simbahnya. Nah, wanita lain ini kalau istri tetangganya, nah ini bahaya. Baik. Intinya yang seperti ini perlu apa ya? Suami perlu diberitahu ya. Kalaupun tertarik sama wanita lain, kok silahkan. Kalaupun tertarik sama wanita lain ya lakukan dengan prosedur yang legal secara syar'i. Mungkin itu yang lebih tepat ya. Baik, cuman kadang istrinya keberatan, Pak. Keberatan. Istri Bapak juga keberatan. Oh, sangat. Itu bukti cinta kepada Bapak. Tapi melebihi batas. Gulu ya. Gulu. Oke, lanjutkan Mas. Baik Ustadz, izin bertanya, ikhwan dan akhwat intens dalam berkomunikasi di lingkungan kerja dengan alasan ingin syariat poligami, sementara istrinya sedang hamil. Bagaimana seorang istri harus menyikapi hal ini Ustadz? Bagaimana seorang istri harus menyikapi hal ini? Iya, mungkin ini seorang ikhwan itu sedang mendekati seorang akhwat untuk dipoligami, sementara istrinya itu sedang hamil Ustaz. Bagaimana istri tersebut harus menyikapi hal tersebut Ustaz? Nah, kalau mau ngomong apa? Bingung ini, sudah diketahui. Baik, gini aja ya. Pembahasan kayak gini memang saya belum cukup umur. Makanya jadi bahan lelucon bapak-bapak ini. Coba titeni Ustaz Arab ngomong apa gitu. Nah, mungkin kita sarankan cari referensi yang lain ya. Tanyakan ke ustadz yang lain yang lebih berpengalaman dan seorang praktisi. Atau misalnya tanyakan kepada ustadzah yang kira-kira bisa ngasih saran ya. Kalau saya kayaknya nanti malah dipermalukan sama bapak-bapak ini. Jawabannya lucu ini Ustaz. Baik, selanjutnya. Baik Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjalani poligami sudah kurang lebih 13 tahun Ustaz. Meski belum bisa dibilang dimulai dengan cara syar'i, tapi suami menikah lagi dengan seizin saya Ustadz. Qadarullah hubungan saya dengan si madu kurang baik Ustadz, karena beda usia Ustadz.
Saya dari awal ridho dan mengizinkan, namun sebaliknya dengan madu. Beliau dari awal tidak mau dimadu, Ustaz. Dulu beliau pernah mengajukan syarat ke suami, jika ingin menikahinya maka harus menceraikan saya, Ustaz. Tapi suami tidak menceraikan saya sampai saat ini. Itu yang membuat kami tidak bisa berhubungan dengan sebagaimana mestinya, Ustaz. Namun alhamdulillah bagi saya suami sudah cukup baik dalam nafkah, sikap dan hubungan dan waktu, dan insya Allah saya ridho, Ustaz. Saya mohon doanya Ustaz dan jamaah semua agar Allah menolong kami memperbaiki dan memberikan rumah tangga kami serta melembutkan hati istri kedua suami, Ustaz, agar bisa ridho dalam ketetapan Allah. Ya, Pernyataan Ustaz. Kita doakan semoga keluarganya langgeng dan baik. Kan tidak ada pertanyaan tadi? Tidak ada. Ini. Alhamdulillah. Karena beliau tahu ini Ustadz pasti nggak bisa jawab, jadi nggak usah ditanya. Baik, cukup di sini. Ada lagi? Insya Allah cukup, Ustaz. Ada satu pertanyaan tapi kami tidak bisa membacanya, mungkin nanti di pertemuan berikutnya, Ustaz. Oh, Masya Allah, itu yang paling sensitif biasanya. Baik, kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan keberkahan bagi keluarga kaum muslimin, baik yang istrinya satu maupun yang istrinya lebih dari satu, untuk bisa selalu istiqomah berada di atas jalan sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Dan masalah keluarga itu akan menjadi berita viral paling gampang berkembang, apalagi kalau yang berkasus adalah seorang ustadz. Sehingga jaga baik-baik nama baik dakwah ahlu sunnah. Mereka melihat kita bukan dengan membaca buku-buku akidah atau karya para ulama, sehingga mereka membaca kaum muslimin ahlu sunnah bukan dengan membaca buku-buku akidah, tapi mereka membaca kita dari perilaku yang kita lakukan. Maka kalau misalnya si A katanya dia ngaji sunnah tapi orangnya kayak gitu, si B juga sama gitu, akhirnya jadi catatan yang besar. Walaupun di sana banyak masyarakat yang melakukan penyimpangan, tapi mereka nggak peduli. Mereka akan lebih fokus menyoroti siapa? Orang yang sudah sering ke masjid, kajian, tapi ternyata punya masalah keluarga. Padahal beberapa nabi juga punya masalah keluarga. Orang-orang soleh punya masalah keluarga. Itu tapi dianggap sebagai salah satu cacat berkaitan dengan masalah tingkat kesolehan seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan jadikan apa yang kita pelajari ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.